Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami dari Kementerian Sosial Masyarakat BMKM UMY 2022-2023. Nah, di sini di bincang-bincang kali ini kita ngobrol santai yang ketiga, di mana yang bertemakan masalah iklim berkepanjangan bagaimana dengan generasi mendatang. Nah, dengan saya hostnya dan narasumber, monggo perkenalkan diri, Pak. Silakan. Oke, halo semuanya. Nama saya Jasmine, lengkapnya Jasmine Savitri. Saya saat ini banyak kesibukannya sebenarnya, tapi salah satunya saya mengajar di jurusan HI UMY. Kemudian saya juga aktif di organisasi yang disebut Social Movement Institute, dan saya juga menyanyi. Nah, fokus saya atau ketertarikan saya ada di bidang lingkungan atau sustainable development. Gitu. Co-host, monggo silakan. Oke, perkenalkan saya Kania Safanabila dari SOSMA, dan rekan saya Ahmad yang Tagim dari Manajemen Angkatan 21. Mungkin untuk membuka awal dari ngobrol-ngobrol santai kita kayak, mungkin bisa lebih dijelaskan lebih dalam kegiatan kakak sekarang tuh lagi di dalam bidang lingkungan tuh ngapain, seperti apa gitu. Oke, terima kasih. Jadi sebelumnya saya kuliah di UMY jurusan HI. Saya masuk tahun 2011, jadi udah lumayan tua nih dibandingin teman-teman di sini. Kemudian setelah itu saya kerja selama 3 tahun di UMY, di IRO dan di LP3M. Jadi nanti yang atau sekarang disebutnya LPM karena sudah dipecah. Nah, dulu saya fokus 2 tahun terakhir saya di KKN Internasional. Waktu itu saya koordinator KKN Internasional di UMY. Kemudian tahun 2019 saya ke US untuk ambil S2 di tahun 2019. Waktu itu saya dapat beasiswa namanya Fulbright Scholarship. Nah, di sana saya belajar ambil jurusan namanya Urban Planning. Urban Planning itu tata kota atau planologi. Di sanalah saya lebih belajar tentang pembangunan berkelanjutan atau sustainable development, dan lebih fokus lagi mengetahui masalah-masalah lingkungan dan yang terkait dengan masalah lingkungan, krisis iklim, dan segala penyebab, dampaknya, terus keterkaitannya dengan sektor-sektor lain. Seperti tema kita kan dampak iklim yang berkepanjangan gitu ya. Nah, untuk semisal iklim ini tanpa ada upaya kita sebagai generasi muda untuk merubahnya gitu, dampak paling buruk itu dampak seperti apa gitu ya? Yang mungkin ya yang bisa kita was-was untuk ke depan gitu, wanti-wanti. Oke. Yang paling menakutkan adalah kepunahan. Ya, karena bumi kita nggak bisa lagi kita tinggali. Pernah nonton Don't Look Up? Itu film yang main Leonardo DiCaprio dan Jennifer Lawrence. Itu kan di akhir seluruh manusia itu akhirnya punah. Ceritanya sih karena meteor sebenarnya, tapi film itu sebenarnya tentang krisis iklim. Jadi bukan iklim yang bermasalah, tapi krisis iklim ini masalah kita. Nah, film itu sebenarnya potret memang itu adalah menceritakan krisis iklim, masalah krisis iklim, tapi dibuat analogi ya. Ceritanya ada meteor yang jatuh ke bumi, terus semua punah. Yang bisa menyelamatkan diri siapa? Orang kaya, politisi gitu. Nah, kita ini nih yang cuma bagian kecil banget dari masyarakat, dari society, dari masyarakat dan dari dunia, itu ya mati juga akhirnya. Seperti itu. Oke, itu dampak paling menakutkannya. Jadi krisis iklim itu bukan hanya sekedar masalah bumi yang semakin panas, enggak. Mungkin perubahan 1 atau 2 derajat di temperatur udara yang kita rasakan itu nggak seberapa, tapi ada dampak banyak sekali di luar sana yang mungkin kita tidak akan langsung melihat nih dampaknya di sekitar kita,
karena kita termasuk orang punya privilege, punya ya kelebihan lah. Kita ini hitungannya kita privilege. Siapa yang enggak, orang yang sangat miskin, orang termiskin di dunia, 50% orang yang berada di garis yang pendapatannya 50% di bawah gitu. Kita kemungkinan ini kita enggak, karena kita masih bisa kuliah, masih bisa ngobrol-ngobrol kayak gini gitu. Kemudian kebanyakan dari kita tuh hidupnya, pernah lihat nggak di Jakarta ada kampung-kampung kumuh? Nah, 50% orang di dunia sebenarnya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak yang merugi, yang miskin, yang rugi, yang akan terdampak. Dampak itu bukan hanya sekedar jadi makin panas hidupnya. Ini antara hidup dan mati gitu loh. Jadi kan seperti kata-kata tadi kan, sebenarnya itu yang bermasalah itu bukan iklim, tapi krisis iklim. Betul. Jadi pengetahuan kita terhadap pentingnya kita untuk menjaga iklim itu harusnya ada gitu, awareness gitu ya, kesadaran diri manusia gitu. Nah, jadi untuk yang bisa sebagai, mungkin yang bisa dibilang kita masih muda ya, gimana ya, biar apa gitu yang bisa kita lakukan atau berikan biar untuk mencegah hal-hal tersebut. Oke. Mungkin sebelum kita tahu mau ngapain, sebelum kita berpikir untuk mau ngapain, kita harus cari tahu dulu nih penyebab krisis iklim apa. Kita harus tahu dulu, bahkan sebelum penyebabnya kita harus tahu krisis iklim itu apa sih gitu. Krisis iklim itu kan selain global warming atau pemanasan global, ada juga kerusakan ekosistem, ada juga kehilangan keanekaragaman hayati. Pernah kebayang nggak itu tuh sebenarnya seperti apa sih? Kerusakan ekosistem contohnya begini, paling gampang kita lihat laut-laut yang diprediksikan nanti di tahun berapa, sekitar saya lupa tahun berapa, itu jumlah plastik di lautan akan lebih banyak daripada jumlah ikan. Itu sudah rusak ekosistemnya. Atau kita temukan di perut paus yang mati terdampar ternyata sangat banyak plastik. Akhirnya apa? Hidupnya makhluk-makhluk di lautan itu terganggu. Nah, nanti kalau hidupnya makhluk di lautan terganggu gimana? Sumber pangan manusia itu dari laut. Nah, kalau kita kehilangan sumber pangan, ya nanti akhirnya akan ada krisis pangan. Orang nggak punya makanan. Orang-orang yang bergantung pada alam, 50% dari penduduk dunia tadi akan lama-lama meninggal gitu, mati gitu. Matian ini yang kita takutkan. Itu masalah krisis iklim. Nah, kemudian hilangnya keanekaragaman hayati. Kenapa keanekaragaman hayati itu penting? Itu kita sebut dengan biodiversity dalam bahasa Inggris. Gampangnya gini, kalian pasti waktu sekolah pernah belajar kan, bunga itu diserbukan oleh lebah, oleh burung, seperti itu ya. Kalau lebahnya hilang, nanti nggak ada yang menyerbukan bunga, nggak ada yang menyerbukan mangga dan pohon-pohonan dan sumber makanan kita sebenarnya itu. Akhirnya rusak nih rantai makanannya. Kalau kita membunuh hewan-hewan predator seperti serigala, fox gitu, nanti nggak ada yang makan tikus-tikus yang mengganggu sawah-sawah gitu. Ini namanya ini masih contoh yang sangat luas. Biodiversity loss itu bisa dalam bentuk hilangnya satu gangga atau jenis jamur di dalam di lingkungan gitu ya, yang kemudian dampaknya bisa ternyata sebesar itu gitu. Itu bentuk dari krisis iklim dan kerusakan lingkungan yang kita hadapi ya. Penyebabnya apa? Pemanasan global, penyebabnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah pembakaran fossil fuels atau bahan bakar minyak, dari bensin, terus gas, natural gas juga, gas alam itu ya. Terus yang paling berbahaya itu adalah batu bara gitu ya. Jadi kenapa sih kita membakar fossil fuel ini atau bahan bakar fosil ini? Ya balik lagi sebenarnya dari alasannya adalah proses produksi dan konsumsi.
Jadi ini pengetahuan yang perlu kita pahami, bagaimana krisis iklim tuh akhirnya bisa terjadi gitu loh. Itu balik ke proses produksi dan konsumsi yang kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan. Nah, pertanyaannya apakah benar kebutuhan gitu. Apa kita benar-benar butuh sekian banyak pakaian misalnya yang pada akhirnya kita hanya pakai 1-2 kali mungkin atau 3-4 kali gitu. Jadi kalau dari jurusan politik nih, kita tahu negara itu butuh namanya pertumbuhan atau growth. Nah, untuk growth, untuk ada pertumbuhan itu dibutuhkan ekstraksi sumber daya yang semakin banyak, dibutuhkan pembakaran fossil fuel yang semakin banyak. Nah, ini yang bikin kita, ini pengetahuan yang paling penting ya, yang bikin kita harus berpikir, nah kalau misalnya sekarang aja lingkungan itu rusak dengan batasan yang seperti ini, dengan kegiatan yang seperti ini, kalau kita butuh pertumbuhan terus menerus, otomatis yang dibutuhkan, yang harus dibakar, yang harus dikonsumsi itu semakin banyak. Padahal dengan level sekarang aja itu udah rusak. Nah, ini kan pertanyaan besar nih, lalu kita harus seperti apa gitu. Nah, penting juga kita pahami bahwa kita yang ada di sini atau bahkan di antara orang Indonesia ini itu tidak setara nih dampak lingkungannya. Artinya apa? Negara maju itu ternyata menyumbang emisi karbon sebanyak 92% dari total emisi karbon yang menyebabkan krisis iklim nih, global warming. Negara maju itu hanya terdiri dari Amerika, Uni Eropa, Jerman, Inggris, Jepang, Australia, Kanada. Hanya mungkin 10 ya, anggap Uni Eropa 1 ya, karena dia sebenarnya cuma negara-negara kecil jadi satu kontinen gitu ya. Itu yang menyebabkan 92% global warming. Mereka hanya 19% penduduk di dunia. Jadi ada ketimpangan nih antara apa yang dilakukan oleh negara maju dengan apa yang diterima. Nah, pertanyaan kemudian, apakah mereka mendapatkan dampak yang 92%? Misalnya kan kerusakan lingkungan kan kita tahu kalau itu merugikan ya, ada banyak dampaknya. Apakah mereka akan mendapatkan dampaknya? Ternyata enggak. Nah, yang paling dirugikan itu negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, negara-negara yang disebut negara global south. Di mana negara global south itu ada di Afrika, di Asia, di Afrika, di Arab. Jadi kita bicara dampak ya. Salah satu dampak yang terbesar adalah kematian. Tadi kan kita bilang 92% kematian yang terkait dengan 98% nih. 98 ya dari 100% ya. Kematian yang disebabkan oleh krisis iklim itu adanya di global south, bukan di negara maju, negara-negara kaya itu. Padahal mereka menyumbang 92%. Itu kan sebuah ketimpangan, gak adil gitu. Seperti itu. Nah, itu kita harus pahami dulu. Makanya kalau ditanya sebagai mahasiswa, ini kan kita mau cari tahu nih, kita sebagai generasi muda, mahasiswa itu tuh bisa apa? Pertama, edukasi diri dulu. Cari tahu dulu kita tuh bisa nggak? Cari tahu dulu nih masalahnya, penyebabnya apa. Jangan kita udah keluar-keluar ngomongin segala macam, tapi ternyata kita nggak tahu root cause-nya atau akar masalahnya itu. Itu dulu deh. Jadi yang paling penting yang awal tuh ya kita cari tahu dulu ya sebabnya, core-nya, akar masalahnya. Betul. Sebelum kita melakukan tindakan seperti apa gitu. Jadi ya biar yang kita lakukan tuh sesuai dengan akar masalahnya gitu. Betul. Tapi kan menurut kakak sendiri nih, kita sebagai anak muda tuh apa aja sih yang bakal kita lakukan untuk Indonesia dulu nih? Jangan dulu dunia, kalau dunia kan terlalu luas tuh. Kalau buat anak muda Indonesia sendiri, buat memahami hal-hal tersebut tuh gimana sih? Kan banyak juga bahkan anak kuliahan pun nggak sadar gitu loh bahwa iklim kita tuh udah rusak segala macem. Menurut kakak sendiri nih gimana sih? Oke. Memang benar,
kita nggak akan bisa sebagai individu ya, Ya. atau sebagai kelompok kecil ini, kita nggak akan bisa merubah apa yang terjadi di dunia. Kenapa? Karena jadi 75% emisi karbon yang menyebabkan global warming itu 75%-nya hanya berasal dari 100 perusahaan di dunia. Artinya kita mau merubah diri nih misalnya, itu nggak akan bawa efek yang signifikan gitu ya. Itu kita harus sadari dulu. Terus kita bisa apa tadi yang saya sampaikan, kita harus mengedukasi diri, baca buku, diskusi, datang ke diskusi-diskusi atau workshop, nonton podcast ini misalnya. Ini kan termasuk bentuk edukasi diri. Kemudian praktek, kita praktekkan juga hidup yang lebih ramah lingkungan. Tapi tujuan kita bukan hanya sekedar ingin merubah masalah lingkungan ini, karena yang seperti yang tadi saya bilang ya, kita susah. Kita ini cuma satu di antara sekian miliar orang ya kan. Nah, perubahan yang kita lakukan itu bisa dibilang nggak ada dampaknya, karena penyebabnya balik lagi 100 perusahaan itu tutup baru signifikan gitu ya kan. Nah, jadi praktek kita itu kita lakukan sebagai bentuk awareness raising atau menyebarkan awareness itu kesadaran, menumbuhkan kesadaran di sekitar kita. Sebagai mahasiswa bisa kita sambungkan tugas praktikum atau tugas nanti KKN misalnya itu dengan tema-tema lingkungan. Karena sebenarnya tema lingkungan itu berkaitan sama semua jurusan, semua sektor, mau makanan, mau sektor pertanian, sektor kesehatan, sektor segala macam, itu semuanya akan berdampak, akan mendapatkan dampak dari krisis iklim atau kerusakan lingkungan. Ya, itu dulu ya. Jadi sebagai individu kita harus seperti itu. Kemudian pentingnya adalah jangan bergerak hanya dalam ranah individu saja, tapi juga buatlah komunitas, bergeraklah secara kolektif bersama-sama ya, seperti ini gerakan yang didasari organisasi seperti BMKG nih misalnya. Jadi bagaimana bisa bersama gitu loh, dengan teman-teman misalnya sudah punya organisasi, gerakan organisasinya gitu, karena bersama-sama itu suaranya akan lebih didengar. Jadi kita bilang kita melakukan tindakan kan kita bisa membuat akar masalah. Dan budaya kita zaman sekarang apa sih yang bisa kita lah kita berbicara sebelum kita bertindak, kita harus tahu akar masalahnya. Berarti kan kalau secara boleh nggak sih kita bergerak, kita masuk komunitas terus kita ikut pergerakan terhadap lingkungan. Nah, apakah hal semacam itu tuh kayak ikut-ikutan doang atau salah satu bentuk kesadaran kita kalau kita ini pengen belajar tentang lingkungan? Oke, ya bagus pertanyaannya. Kadang jadi begini, dalam menghadapi masalah yang sebesar ini, menurut saya kita tidak bisa hanya fokus pada satu cara aja. Jadi sesuaikan dengan kapasitas kita, kemampuan kita, privilege kita bisa ngapain, dan dengan itu kita akan melakukannya lebih mudah gitu, menyesuaikan. Misalnya tadi kenapa saya sarankan tugasnya, skripsinya, praktikumnya, hubungkan dengan masalah lingkungan gitu. Karena kalian seperti kita melakukannya seperti mendayung 2-3 pulau terlampaui gitu loh. Gitu. Jadi kita nggak effort yang double, nggak effort yang berlebihan gitu. Termasuk juga masuk ke komunitas gitu. Ikuti komunitasnya, tetapi jangan sampai kita hanya ikut-ikutan aja gitu. Ikut-ikutan aja itu kan artinya kita tidak punya kesadaran gitu. Gimana dong kalau kita mau punya kesadaran itu? Contohnya kita kritis terhadap apa yang dilakukan komunitas itu. Kalau misalnya ada yang salah, kita coba kritiki. Kalau pada akhirnya tidak bisa berubah, kita cari channel yang lain, cari tempat yang lain. Kalau misalnya bergerak sendiri itu dirasa susah, tidak apa-apa, cari teman dan tadi masuk dulu komunitas. Di situ akan terbuka jaringannya. Yang terakhir, ini kan kita sebentar lagi akan
bertemu dengan pemilu 2024 gitu. Nah, yang bisa kita generasi muda lakukan, teman-teman mahasiswa lakukan ada sebagai ini sekarang generasi muda akan menjadi pemilih terbesar kalau nggak salah. Nah, yang bisa dilakukan adalah cari pengetahuan tadi ya, pertama udah teredukasi nih dengan masalah lingkungan. Yang kedua, carilah partai politik dan calon legislatif, calon presiden, calon gubernur atau bupati yang punya program yang ada program berkaitan dengan penyelesaian masalah lingkungan misalnya. Kemudian kalau misalnya tidak ada, minta mereka untuk punya program itu, baru kami mau memilih Anda gitu. Jadi gerakan teman-teman, gerakan lingkungan kita untuk bisa menuntut itu. Kenapa? Karena sebenarnya pada saat rakyat bersuara itu yang lebih powerful gitu, karena mereka mengandalkan suara kita, suara rakyat gitu. Jadi gitu ya. Misalnya pertama cari kandidat yang punya program lingkungan. Kalau tidak, minta mereka punya program lingkungan. Kedua, coba cari tahu kaitannya mereka dengan perusahaan-perusahaan yang merusak gitu, yang tidak akan membantu kita dalam mengurangi dampak krisis iklim, tidak akan membantu kita untuk stop krisis iklim misalnya gitu. Seperti itu contoh-contohnya. Jadi sebenarnya masalah krisis iklim ini sangat kompleks banget gitu kan. Banget, sangat. Sampai apalagi kita sendiri juga ya harusnya ada aware, ada kesadaran yang setidaknya sadar dan ada tindakan gitu kan ya. Mungkin ada penyerahan sertifikat. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman. Mungkin ada pesan dulu kan untuk penonton ngopsan ngobrol santai biar lebih yang aware ketiga. terhadap lingkungan juga. Pesan saya Closing. apa ya? Ya balik lagi ya, edukasi diri dan lakukan sesuatu lah. Jadi setelah kita cari tahu, coba lakukan sesuatu dan jangan khawatir kalau hal yang kita lakukan itu hal yang kecil gitu, nggak masalah. Kita juga cuma satu manusia di dunia yang besar ini gitu ya. Jadi langkah kita pasti akan membawa dampak. Nah, dampaknya yang kita harapkan itu memberikan awareness, memberikan kesadaran sampai akhirnya semakin banyak orang yang bisa menuntut gitu perubahan dari kebijakan yang diambil sama pemerintah gitu ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi di ngobrol santai di Kementerian Sosial Masyarakat BMKM 2020. See you.